Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Novika Nostalgia. Nah, di video kali ini Nov hendak menjelaskan mengenai cerita anak. Apa sih yang dimaksud dengan cerita anak? Nah, teman-teman, cerita anak adalah karangan yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca oleh anak-anak, yang mana dalam pemilihan tema, tokoh, maupun bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana, yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh anak-anak. Cerita anak ini biasanya mengandung hal-hal yang bermanfaat. Nah, contohnya cerita binatang yang menggambarkan kehidupan manusia, seperti tindak angkara, murka, ketamakan, ketidakadilan, gotong royong, ketulusan, kasih sayang, dan tipu muslihat, serta lain sebagainya. Nah, jenis dari cerita anak pun sangat beragam. Nah, yang pertama adalah buku cerita bergambar. Setiap buku yang diterbitkan pasti diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pembaca. Nah, karena itu dalam konteks ini buku dibedakan menjadi dua, yaitu buku informasi dan buku cerita. Mari kita lihat perbedaannya lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan semua bentuk narasi, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang terus ada sepanjang tahun. Definisi ini mencakup syair, legenda, balada, lagu-lagu rakyat, dongeng, hingga cerita binatang yang masih kita dengarkan hingga detik ini dari mulut ke mulut. Nah, namun pada tingkat sekolah dasar, sastra rakyat itu lebih dibatasi, hanya mencangkup cerita-cerita rakyat yang lebih sederhana. Contohnya adalah... Nah, yang ketiga adalah cerita binatang. Mungkin cerita binatang adalah cerita favorit bagi anak-anak, di mana binatang-binatang itu bertingkah laku seperti manusia. Anak-anak senang membandingkan versi dari berbagai cerita terkenal, kemudian mengamati perbedaan pada pemeranan, ilustrasi, media, dan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pencerita. Nah, yang keempat adalah cerita noodlehead. Cerita ini merupakan bagian dari semua budaya rakyat. Cerita-cerita tersebut biasanya mengikuti pola-pola. Nah, kelucuan yang terjadi pada cerita ini merupakan omong kosong, kemustahilan, serta kedunguan belaka. Meskipun demikian, anak-anak tetap merasa senang, meskipun mereka tahu jika hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, yang kelima adalah cerita keajaiban. Anak-anak menyebut cerita ini sebagai cerita sihir, cerita princess, atau cerita peri yang gaib. Nah, secara tradisi dapat kita lihat, jika cerita peri biasanya memuat mengenai percintaan dan petualangan. Contoh ceritanya ada Cinderella, Putri Tidur, 3 Permintaan, dan masih banyak lagi. Nah, yang keenam adalah cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan produk hasil imajinasi seseorang yang seakan ada dalam kehidupan sehari-hari, yang padahal hal tersebut hanya hidup dalam impian dan tidak atau tidak mungkin dapat terjadi dalam kenyataannya. Nah, cerita fantasi contohnya adalah mengenai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, kemanusiaan seseorang, serta arti hidup dan mati. Contohnya diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang ketujuh adalah fiksi ilmu pengetahuan. Secara sederhana, fiksi ilmu pengetahuan adalah cerita fantasi yang mengandalkan hipotesis pada ramalan yang masuk akal. Alur, tema, dan latarnya secara imajinatif didasarkan pada teori, pengetahuan, serta spekulasi ilmiah. Contoh dari cerita ini adalah perjalanan ke luar angkasa atau petualangan ke planet lain serta cerita lain sebagainya. Nah, jenis cerita seperti ini sangat bagus untuk membangun intuisi, imajinasi, dan keluasan pikiran anak. Nah, yang kedelapan adalah cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita rekaan yang timbulnya atau settingnya adalah pada masa lalu atau masa lampau. Pada jenis cerita ini, pengarang tertarik
dalam menaruh perhatiannya terhadap perbedaan-perbedaan atau kesamaan-kesamaan pada masa silam serta masa ia sendiri. Nah, pada cerita ini juga pengarang tidak hanya memberikan keotentikan, detail dan fakta saja, namun dia menambahkan bumbu hiburan dan motif-motif pada zaman yang ia wakilinya dengan setia. Nah, yang terakhir adalah biografi. Biografi adalah cerita pada masa lampau yang utamanya menggambarkan keadaan atau perjalanan dari hidup seseorang. Nampaknya di dunia anak-anak, kata biografi itu masih begitu asing. Kalaupun ada, itu masih terbatas pada pahlawan, serta tokoh-tokoh yang masih susah untuk relate dengan anak-anak. Belum banyak variasi yang dapat menarik minat anak-anak seperti olahraga, seni, atau lain sebagainya. Suatu kehidupan seseorang dapat dijadikan sebuah cerita fiksi atau cerita non-fiksi. Hal ini dilihat dalam kemampuan pengarang dalam mengolah fakta serta kehidupan seseorang menjadi sebuah biografi. Biografi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biografi otentik atau asli dan biografi yang difiksikan. Nah, teman-teman, sekian yang dapat Novika sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.